Salah satu faktor kenapa kebanyakan orang sangat takut atau kagum atau menghormati paranormal atau dukun, karena mereka menganggap paranormal ini atau dukun ini punya teman jin. Ini di luar konteks dukun palsu ya. Ini dukun betulan. Jadi dianggap mempunyai teman jin, mempunyai kelebihan. Nah, dianggap mempunyai kelebihan. Kemudian mereka juga menganggap teman jin dari paranormal dan dukun ini mengerti segala sesuatu yang gaib, sehingga banyak orang kehilangan sesuatu bertanya kepada dukun. Banyak juga orang yang menanyakan tentang masa depannya kepada dukun juga. Bahkan dukun ini juga berani mempromosikan dirinya. Ingin tahu masa depan Anda, ketik rek spasi. Sekian, kirim ke sekian. Ya. Nanti akan dijelaskan Anda cocoknya kerja di air. Atau Anda cocoknya kerja di mana? Di tempat-tempat tertentu. Anda cocoknya merantau, Anda cocoknya kerja ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal secara hukum Islam hal tersebut dilarang. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yakul faqad kafaro bima unzila ala Muhammad. Jadi barang siapa yang mendatangi arrafan au kahinan, ini menanyakan barang hilang, orang hilang, atau menanyakan masa depan. Kemudian fasaddaqahu bima yakul, mempercayai apa yang dikatakan oleh arrafan au kahinan ini, berarti faqad kafaro bima unzila ala Muhammad. Dia sudah ingkar terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Resikonya luar biasa. Dan jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, kemudian mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang nabi yang sekaligus menjadi raja. Selain merajai manusia, nabi ini juga mampu menundukkan binatang, mampu menundukkan jin, setan, dan lain sebagainya. Beliau adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Dawud alaihi salam. Sebelum beliau meninggal, beliau ingin memberikan suatu pengajaran kepada umat manusia bahwa sebenarnya yang namanya jin, setan ini tidak mampu mengetahui hal-hal yang gaib, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Saba, nomor suratnya
34 ayat 14. Falamma qadayna alaihil mauta ma tallahum ala mautihi illa tabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jin allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman ini mampu menaklukkan bangsa jin. Di antara mereka ada yang disuruh menyelam ke dasar laut untuk mencari mutiara, permata, dan lain-lain. Di antara mereka ada yang diperintahkan untuk membangun gedung-gedung yang megah. Di antara mereka ada yang diperintah untuk ya sesuai apa yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Kok umpama di antara mereka ada yang bangkang, membantah, ditangkap, dipenjara di bawah laut, sana. Sebagaimana dijelaskan di Muqaddimah Sahih Muslim, jadi kelak setan-setan yang ditangkap oleh Nabi Sulaiman, dikerangkeng oleh Nabi Sulaiman akan lepas dan membaca Quran. Nah, ini. Jadi jin-jin yang bandel itu ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, dimasukkan ke dalam laut, dikerangkeng. Dan kebiasaan Nabi Sulaiman memang mengawasi mereka dalam bekerja. Kemudian suatu hari Nabi Sulaiman oleh Allah diambil, tapi dalam keadaan berdiri memegang tongkatnya itu. Jadi sudah jadi takdir para nabi kalau meninggal jasadnya ya tidak busuk, tidak dimakan tanah. Beliau meninggal dengan keadaan berdiri dengan tongkatnya sehingga tidak jatuh. Itu selama 1 tahun setan-setan masih bekerja terus. Padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal 1 tahun yang lama. 1 tahun lamanya. Mereka pikir Nabi Sulaiman masih hidup dan mengawasi mereka. Padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Nah, ini menunjukkan seandainya para jin ini mengetahui sesuatu yang gaib, seharusnya mereka tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Kemudian jarak 1 tahun ini, tongkatnya Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap. Tongkat kayunya dimakan oleh rayap, rapuh, kemudian tongkatnya patah. Nabi Sulaiman, jenazahnya Nabi Sulaiman tersungkur jatuh. Padahal itu sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Di saat itu baru mereka, para jin sadar, ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Baru mereka merdeka, lepas dari cengkraman Nabi Sulaiman. Dari kisah ini dijelaskan sangat jelas di sini, an laukanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Umpama mereka tahu hal-hal yang gaib termasuk kematian Nabi Sulaiman, tentunya sejak awal Nabi Sulaiman meninggal mereka sudah kabur
Tapi nyatanya mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Mereka baru tahu Nabi Sulaiman meninggal pada saat tongkat beliau dimakan rayap lalu patah, jenazah Nabi Sulaiman tersungkur ke tanah. Tersungkur ke tanah. Dalam suatu kisah Israiliyat sebagai rasa terima kasihnya bangsa jin kepada rayap yang menggerogoti tongkatnya Nabi Sulaiman ini, mereka memberi tanah basah kepada rayap. Ini kisah Israiliyat. Ini kita tidak bisa membenarkan, juga tidak bisa mendustakan. Yes, kita anggap sebagai kisah apa gitulah. Sebagai bukti, rayap itu biasanya salah satu yang jadi mangsa rayap adalah kayu. Kayunya di atas sana. Orang Jawa bilang di wuwung, di atap sana. Lah, kalau ada rayap di situ, biasanya ada tanah basah di situ. Nah, menurut kisah Israiliyat tersebut, tanah yang harusnya di bawah kok bisa di atas, itu karena memang dibawa oleh jin ke atas, ya, sebagai rasa terima kasihnya jin kepada rayap yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Dari sini diketahuilah sudah bahwa sebenarnya jin itu tidak bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk datang kepada arrafan atau kepada kahinan. Jadi jenis-jenis paranormal ini yang mengaku mengetahui barang hilang atau mengetahui masa depan. Sudah tidak ada alasan lagi.